Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship, ya, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua masih dalam keadaan yang semangat ya dalam menerima mata kuliah materi-materi di kewirausahaan. Oke, pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang teori inspirasi atau teori asal mula kreativitas. Setelah minggu lalu kita belajar bersama terkait dengan bagaimana cara berpikir kritis dan cara bagaimana bisa kreatif. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih di depan layar ada siapa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Pasti ini ya, tidak asing ya. Kalau yang di depan layar ini adalah superhero, superhero dari Jepang, yaitu Satria Baja Hitam. Nah, Satria Baja Hitam ini kalau mau bertarung dia harus berubah dulu, ya nggak sih? Nah, seperti yang Anda lihat. Tuh, dia berubah dulu ya. Jadi sebelum dia bertarung dengan musuh, bentuknya pakai pakaian biasa, pakai jaket putih. Nih namanya Kotaro Minami. Lalu dia harus berubah menjadi kesatria baja hitam, harus berpakaian tempur. Oke, kenapa? Karena dia harus menghadapi musuh yang khusus dan dia harus juga pakai pakaian yang khusus. Jadi dia itu punya prinsip, kalau aku tidak berubah maka aku akan kalah. Nah, ini adalah satu quotes atau salah satu kata-kata mutiara ya dari Kotaro Minami, di mana mengingatkan kita semua bahwa ini adalah sebuah simbol kehidupan, bahwa kehidupan itu selalu berubah, selalu dinamis. Apabila kita tidak bisa mengikuti perubahan, kita tidak berubah juga, ya kita akan kalah, ya kita tidak akan bisa menghadapi berbagai perubahan itu. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus belajar inspirasi dan kreativitas. Inspirasi itu adalah hal-hal yang pada nanti akhirnya membuat kita untuk melakukan perubahan. Bagaimana kita bisa merubah satu hal itu berdasarkan inspirasi atau ide, ya. Kreatif juga seperti itu. Bagaimana daya juang untuk berkreasi, bagaimana daya juang untuk merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang lebih bernilai. Sehingga pada pembelajaran hari ini kita akan menerapkan pemahaman pola pikir, pentingnya perubahan, pentingnya mindset tentang berubah. Itu tadi ya, bukan bagaimana menjadi seorang ksatria baja hitam, tetapi menjadi ksatria baja hitam dalam konteks perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu menjabarkan perubahan mindset itu seperti apa, proses perubahannya seperti apa. Ketiga, mengenalkan mindset entrepreneur, mengenalkan pola pikir, bagaimana seorang pengusaha melakukan perubahan-perubahan yang seharusnya. Dan terakhir, mengenalkan teori kecerdasan finansial, ya. Jadi ada 8 kunci sukses sebenarnya kalau ingin jadi pengusaha yang benar-benar berhasil. Dan tentunya semua 8 ini ya, 8 kunci sukses ini harus direncanakan, Yang pertama, kita juga harus memiliki passion, memiliki keinginan, harus berani bekerja. Kalau sudah ingin tapi tidak kerja, nggak bisa. Setelah itu fokus ke apa yang ingin kita tuju, dan kita harus ada dorongan dari dalam diri atau motivasi. Setelah itu muncul berbagai inspirasi atau ide kreasi. Setelah itu kita kembangkan, develop ya. Kita kerja juga tapi kita skupnya lebih besar, kita kembangkan, dan pada akhirnya kita juga harus bisa melayani atau memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, juga ke karyawan. Lalu ketika ada banyak masalah, menemui berbagai problem, kita harus
berani dan satu persatu tekun, konsisten melakukan ini semua dari 0 sampai akhir ya. Oke teman-teman, saya ada kuis. Tolong nanti kalian jawab di kolom komentar ya. Semisal kalian punya uang 100 juta rupiah ya, 100 juta rupiah. Dikit sih ya, kalau uang 100 juta itu sekarang dikit sekali ya, 100 juta dibanding berapa tahun yang lalu. Nah tiba-tiba kalian dapat duit 100 juta rupiah nih. Nah hadiah dari misalnya ada uang kaget gitu ya, terus kalian dapat undian, menang dapat 1 juta, dan itu udah bersih, tidak dipotong pajak, jadi udah dipotong pajak lah istilahnya ya, jadi bersih 100 juta. Dan tolong tuliskan 10 benda ya yang ingin kalian beli, kalian miliki ketika kalian punya duit 100 juta, dan tolong ditulis alasannya. Jadi bikin 10 list, 10 daftar benda yang kalian ingin miliki dengan uang 100 juta. Tuh, yang pertama misalnya apa, kedua nama bendanya apa. Nah, setiap ada nama benda, tolong dituliskan alasannya 1 kalimat aja di kolom komentar ya. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman. Ada nggak sanggup 10, 7, silakan ya. Yang penting dia logis, gitu ya. Itu adalah contoh saja. Saya ingin melihat teman-teman semua di kelas ini 10 benda itu apa aja. Oke, kita masuk lagi ke materi di slide berikutnya. Setiap hari seorang manusia melakukan berbicara dengan dirinya sendiri itu sebanyak 55.000 sampai dengan 60.000 kali. Tapi 77% statement yang diucapkan itu sebenarnya negatif ya. Kita hanya ngejudge diri kita sendiri. Kita melakukan meragukan diri kita atau insecure. Misalnya saya tuh nggak punya kesempatan, saya bukan orang kaya, susah, saya tidak punya modal, saya aja orang tua seperti ini. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran kita yang menjatuhkan kita sendiri gitu loh. Saya tuh tidak berbakat dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak benar ya. Setiap orang itu unik. Kalau kita meracuni diri kita seperti itu, artinya kita mengiyakan takdir kita seperti itu teman-teman. Itu adalah mindset, pola pikir ya. Kalian pasti pernah lihat, atau misalnya kalian punya TikTok ya, pasti kalau era-era atau di usia kalian tuh, di generasi kalian pasti punya TikTok ya. Coba kan kalian pasti menemukan berbagai jenis orang-orang sultan di situ pada main TikTok ya, yang beneran kaya ya, yang seorang pengusaha. Di situ kan pasti dia ketika main TikTok beli benda-benda mahal itu gampang banget gitu ya. Beli mobil kayak udah kayak jajan di pinggir jalan, beli Tesla, beli Toyota Supra gitu ya. Pasti kalian tahu siapa orangnya ya. Beli iPhone 12 gitu, tinggal beli-beli aja, rusak beli lagi gitu. Atau juga beli jam tangan sampai berkoleksi macam-macam ya, 1 jam tangan 1 miliar, 4 miliar. Nah, sebenarnya ketika dia mengatakan wah ini murah banget gitu, nah itu adalah salah satu mindset ya yang dia bangun, bahwa semua hal di dunia ini itu bisa dibeli, bisa pada akhirnya kita miliki kalau kita mau berproses dan kerja keras. Jadi jangan pernah berpikir benda-benda yang tidak kita bisa miliki itu mahal sebetulnya gitu. Jadi biasa aja, jangan bikin barrier, jangan bikin adanya jarak antara barang-barang itu dengan kita. Walaupun sebenarnya realnya iya, tapi bermimpi dalam artian kita juga pasti bisa kalau kita mau gitu. Selalu tanamkan hal-hal seperti itu. Pernah dengar dengan teori, pernah Anda dengar teori law of attraction atau affirmation of dream, mengafirmasi mimpi ya. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian tulis, apa yang kalian lihat, sering sekali kalian lihat ya, kalian print sesuatu yang kalian inginkan dalam hidup, lalu Anda tempel di depan kamar atau di ketika bangun tidur, Anda lihat benda-benda itu terus-terus berulang kali, dan benar-benar beberapa tahun kemudian akan membelinya, akan memilikinya tanpa sengaja entah atau sengaja. Pernah dengar tentang hal itu? Sebetulnya itu adalah penarikan energi, teman-teman. Kalau mau secara ilmiah, semua ini sebenarnya di dunia itu bisa dijelaskan secara logika. Jadi apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita angankan, itu sebenarnya ditarik di pikiran kita.
Kalau kita berpikir hal yang jelek, itu ketarik, dan itu terjadi. Ada juga nih teori satu lagi ya, ketika kita mengharapkan surga tapi kita tidak berperilaku layaknya jiwa surgawi atau orang-orang dengan karakter kelahiran surgawi, tidak akan bisa dapat surga gitu loh. Ada yang berpikir juga bahwa surga itu sebenarnya adalah ketika bagaimana kita sekarang hidup. Ya kalau bahagia, semua happy, ya itu surga yang kalian miliki. Besok juga seperti itu gitu ya. Ada yang bilang gitu, kalau sekarang bahaya yang kalian hadapi, yang gak enak, sengsara, ya itulah neraka gitu. Di apa yang Anda hadapi saat ini, lah itulah akan Anda dapatkan besok. Ada yang teori seperti itu ya. Entah ini kebenarannya kan perlu konfirmasi, tapi semua hal ini bisa dan mungkin terjadi. So artinya apa yang Anda pikirkan itu ngaruh sebetulnya. Mau efeknya dalam jangka panjang, besok-besok, atau saat itu tiba-tiba ada kesempatan. Karena semua yang difikirkan itu doa, afirmasi, sebuah keinginan. Karena kita adalah cipratan energi yang maha kuasa. Kita tuh bagian dari alam semesta. Jadi berhati-hatilah ketika bermimpi. Dan bermimpilah yang baik-baik gitu ya. Dengan usaha-usaha kita yang setidaknya step by step itu dilakukan dengan realistis. Oke, jadi jangan pernah meng-underestimate diri kita sendiri. Kita itu mampu, kita itu unik dengan cara kita. Tentunya ya, dengan usaha dan yang real. Tuh. Nah, saya ingin tunjukkan berbagai proses atau bukti bahwa orang itu kreatif. Lihat. Ya, ini uang berapa rupiah teman-teman? Oke, ini ada uang 1.000 rupiah. Ada gambarnya Justin Bieber. 1.000 rupiah gambarnya siapa sih nih? Naruto ya. Ada 5.000, ya ampun, ini siapa sih pahlawan kita dibikin kayak gini. Ada 1.000 rupiah, ada saya lupa ya, ini kayak yang karakter di game ini Naruto juga, Superman, bajai hitam ya. Ini ada yang pernah lihat ya, ini kasus ya, ini koruptor ya, Gayus kalau nggak salah, ini Tukul Arwana, Bang Haji, ya ampun, Mak Jube. Ada yang gambar 1.000 di bawah ya, si Jack Sparrow, kayaknya Syahrini deh, udah lama banget, Sule. Nah ini adalah bukti kreativitas sebetulnya ya. Kalau di Indonesia kayak gini duit masih laku nggak ya, di gambar pahlawannya jadi gambar artis gini. Kalau di luar negeri dolar digini udah nggak laku. Nah ini bukti salah satu kreativitas. Ada lagi bukti kreativitas dan sebuah inspirasi. Kalau lebaran haji ya, lebaran kambing tuh kebanyakan orang Indonesia kreatifnya muncul loh ya, naik motor bawa kambing 3, bawa kambing 2 depan belakang, kan keren. Nah sebenarnya itu kita tuh punya kreativitas yang tidak disangka-sangka, tinggal bagaimana mengarahkan menjadi hal yang produktif. Nah selanjutnya, pola pikir seorang entrepreneur itu adalah pola pikir yang tidak konsumtif. Nah konsumtif itu yang gimana? Yang semuanya itu untuk hal-hal yang sekali pakai selesai gitu, tidak ada untuk jangka panjang, investasi jangka panjang. Pola pikir yang konsumtif itu yang pola pikir yang tidak jangka panjang, hanya hari ini selesai habis, tidak bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah yang pembelian tidak konsumtif yang gimana? Yang sifatnya investasi, seperti properti, seperti kalian hobi vlog ya, yaitu beli alat yang memang untuk bekerja dan menghasilkan uang gitu. Bikin konten misalnya, itu sebenarnya investasi. Nah, apa yang dimaksud dengan pola pikir produktif dan kegiatan yang produktif? Yang pertama, harus punya prioritas apa yang ingin dikerjakan. Jangan sampai tidak ada prioritas. Oh, saya prioritas pertama adalah kuliah dulu, baru mendengarkan baru nonton film, baru bersenang-senang. Oh, kerjakan tugas dulu, selesaikan dulu, baru Jadi mana yang paling penting? Besok kerja itu seperti itu, pasti ada tumpukan prioritas yang harus dikerjain duluan. Kedua, lakukan efisiensi, mana yang paling biayanya lebih murah. Kan ada yang pekerjaan yang biayanya itu tinggi ya, jadi kerjakan dulu semua itu yang biayanya paling murah. Kalau bisa sih semuanya itu biayanya tidak tinggi. Ketiga, kalau bisa dijadiin satu aktivitasnya ya, biar lebih efektif dan produktif. Jadi sekali kerja banyaklah yang akhirnya terselesaikan.
Keempat, mengelola aktivitas yang membuang waktu. Misalnya terlalu banyak scrolling timeline sosial media, itu dibatasi aja lah. Kalau bisa tuh sebelum tidur, cukup sejam sebelum tidur, atau pas jam istirahat gitu loh. Jadi kita punya jadwal, jangan semua waktu kita pakai ke situ, sayang. Banyak banget kegiatan produktif yang bisa bikin kita kaya untuk lebih cepat tuh banyak sekali ya. Jadi harus berani memilih gitu, memilih opsi-opsi itu. Lalu yang kelima, jadilah pembelajar yang aktif. Dalam artian ketika ada seperti ini, disuruh bertanyalah gitu ya. Ketika ada kesempatan mengerjakan tugas, dikerjakan. Jadi harus ketika melihat sebuah kesempatan itu untuk belajar, untuk merubah diri gitu ya. Kesempatan untuk menambah wawasan. Lalu yang terakhir adalah bermeditasi atau selalu bersikap rileks dan tenang. Nah, apa bedanya hanya sekedar sibuk dengan sikap produktif? Sebenarnya yang bersikap sibuk itu mengerjakan satu hal, tapi tidak nambah-nambah kemampuannya dia, gitu loh. Tidak nambah uangnya, nggak nambah depositonya, hanya uangnya itu aja ya. Produktif itu kamu berubah ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Wawasannya tadinya tentang A, terus sekarang udah B, sekarang udah C. Jadi bertambah. Misalnya nggak bisa keuangan, tahu-tahu walaupun yang kita kerjakan itu aja ternyata udah bisa bikin apa gitu ya. Misalnya kita lihat dia tuh sibuknya main air, terus ternyata dia akhirnya bisa renang gitu. Akhirnya dia bisa kemampuan mendayung dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang produktif dan tentunya dilihat dari planning yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kebiasaan orang yang efektif dari Stephen Covey yang pertama adalah proaktif. Nah, ini dia proaktif. Kalau ada project, dia selalu bertanya gitu ya, atau dia memberikan ide. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran gitu ya. Semuanya ada di design planning, ada di pikirannya dia gitu ya, selalu direncanakan. Dahulukan hal yang utama. Nah, ini yang dimaksud adalah bagaimana memprioritaskan pekerjaan yang paling penting. Lalu ada berpikir win-win solution atau kedua pihak harus saling mendapatkan manfaat gitu ya. Memahami untuk dipahami. Nah, ini maksudnya adalah kita ini kan harus menerangkan ke orang lain gitu ya. Dan kita juga punya pemikiran bahwa orang lain juga bisa ngerti apa yang akan saya lakukan. Nah, seperti ini yang harus selalu dipikirkan. Saya melakukan ini tuh orang lain harus ngerti gitu. Caranya gimana? Tanpa kita ngomong gitu loh, tanpa kita harus berbicara gitu. Oh, dia bekerja keras karena untuk ini gitu. Nah, ini orang produktif. Jadi terlihat dari sikapnya, tiap pagi bangun pagi membersihkan kamar mandi misalnya. Oh, berarti dia ini memang suka bersih-bersih. Jadi orang itu akan memahami dia dengan otomatis gitu. Oh, sarapan jam 7 karena nanti ada kelas misalnya. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam, sinergi. Nah, sinergi ini adalah sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain, yang tercipta dari mendengar, merespon, dan kooperatif. Jadi, kebiasaan orang-orang yang efektif ini adalah yang sering banyak mendengar, lalu memberikan feedback, dan juga cepat-cepat memberikan bantuan. Nah, ini efektif. Berarti dia bekerja itu nggak banyak ribet gitu loh. Kerjanya cepat, dan juga kerjanya itu nggak loading lama gitu. Efektif itu ya segera diselesaikan, tidak terlalu banyak biaya, waktu dan sebagainya, tidak banyak mengeluarkan tenaga dan sebagainya. Menjamkannya apa nih? Menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan. Nah, kita harus punya yang namanya durability. Kita harus tahan banting. Banyak tugas harus tetap strong, tidak boleh terlalu kejebak dengan pikiran yang terbebani. Boleh tapi jangan berlebihan, sesuatu berlebihan tidak baik. Jadi kita harus pikirkan positifnya gitu ya. Boleh tapi jangan berlebihan, intinya gitu, sampai meratapi, sampai akhirnya mengeluh dan fokusnya di situ, akhirnya jatuh di situ ya. Kita jadi orang-orang kalangan yang itu, bahwa suatu hal itu juga ada yang hal yang positif. Lalu fleksibel itu orangnya tidak kaku, pola pikirnya juga ada masukan yang lain, kita dengarkan, kita kaji, kita konfirmasi. Jadi tidak melulu bahwa kita yang paling benar, itu fleksibel. Lalu kekuatan ya, kita punya satu kemampuan yang menjadi andalan gitu ya.
Terakhir adalah menemukan keunikan, membantu orang lain menemukannya. Kita banyak tahu bahwa pengusaha sukses di Indonesia ya, yang mungkin kalian bisa lihat di channel-channel YouTube itu pasti banyak sekali dia ibaratnya memelihara orang ya. Banyak ngopeni orang, misalnya ada Raffi Ahmad, itu di rumah ada berapa puluh orang yang ikut sama dia ya, pekerjanya, timnya. Terus yang pekerja di usahanya dia, ada juga punyanya Nyai Nikita Mirzani kalau nggak salah, itu juga orangnya banyak banget ya yang kerja sama dia. Ada juga siapa tuh, Ashanti dan Anang gitu ya, Asik, ada juga Atta kalau nggak salah. Nah itu semua contoh-contoh bagaimana Ivan Gunawan juga ya, seorang pengusaha. Jadi mereka ini bisa memberdayakan orang lain gitu. Nah ini yang susah, itu udah ciri-ciri orang yang efektif. Oke, untuk berikutnya hambatan persepsi memulai usaha. Baik teman-teman semua, karena tadi semua berawal dari pola pikir kan. Pola pikir. Nah, pola pikir yang salah itu akan menghambat bagaimana kita mencapai mimpi. Merasa terlalu tua, terlalu muda, tidak punya bakat, tidak punya modal, itu adalah persepsi. Dan biasanya orang Indonesia di sini kunciannya ya dari lahir. Kalau dari lahir dan lingkungannya sudah seperti itu biasanya susah sih. Biasanya susah. Jadi kalian harus tertular atau punya lingkungan yang tidak seperti itu. Saya orang tua kita sering meragukan kemampuan kita. Udahlah, kita orang nggak mampu kok, ngapain sih punya usaha. Dan justru kalau kita berusaha tidak berpikir ke situ dan membuktikan itu salah, siapa tahu hasilnya malah berbeda loh ya. Semakin susah apa yang kita hadapi, sebetulnya kesuksesan yang akan kita raih itu semakin besar. Semakin susah pintu itu dibuka, artinya ada sesuatu besar yang tersimpan di balik dari pintu itu. Jadi semua hal ini sebenarnya berawal dari pikiran gitu ya. Oke, kita coba merenung dulu deh. Balita berlatih berjalan karena dia punya motivasi kuat, sudah bosan merangkak. Pada akhirnya kita sekarang bisa jalan. Gak ada yang ngajarin tuh, gak ada yang memberitahu memberikan pemahaman pada bayi bahwa kamu besok harus bisa jalan. Orang hidup gak merangkak terus loh. Buktinya secara otomatis, secara naluriah, kalau orang bosan pasti ingin berubah dong, melakukan perubahan. Jadi sebetulnya iya, semua orang itu ada pertanyaan dalam pikirannya, kapan ya saya bisa beli iPhone 12 Pro Max misalnya, kapan ya saya bisa beli laptop Asus Legend atau MSI RTX yang 3060. Itu adalah salah satu produk-produk yang banyak dijadikan impian para gamers, para lelaki, para orang-orang yang suka gadget ya, gadget freak. Kapan saya bisa punya rumah, kapan saya bisa punya uang sekian biar cepat nikah, bisa bantu orang tua. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang itu mimpi sebetulnya. Tetapi sekali lagi terhambat oleh apa? Mindset kita. Wah, aku tuh orang gini, lihat Bu Eling selalu gitu ya. Eling tuh ingat kita tuh kayak gini. Ya iya, karena kayak gini makanya harusnya berubah gitu loh. Sebenarnya pola pikir itu tuh mental kita diblok. Ya biar gak ngeblok ya harus berkali-kali buang racun itu tadi, bahwa manusiawi kalau kita pasti harus berubah. Kapan ya bisa punya A, punya B, punya C. Nah oke, kapan? Sebenarnya itu adalah satu proses ketika bayi, aduh aku bosen nih, kapan aku bisa jalan, bosen merangkak gitu ya, bosen tiduran terus mau merangkak. Nah satu yang dipaksa dan pada akhirnya jadi hal yang biasa, itu nanti juga berdampak ke hal yang baik kalau emang tujuannya baik ya. Seperti balita, setelah berjalan dia nggak banyak resiko juga sih, berpikir ya udah jalan-jalan aja, karena akan ada orang di sekeliling kita yang kita percaya akan mengingatkan kita, karena mereka ini adalah guru-guru kehidupan kita gitu ya. Nah ini maksudnya menambahkan list. Apalagi selain balita yang bisa Anda lihat, naik sepeda ya nggak sih? Ada yang ngajarin kalian naik motor, kamu harus bisa naik motor loh. Indonesia orangnya itu semua harus pada bisa naik motor. Enggak kan, karena kepaksa gitu loh. Karena kepaksa, kalau nggak bisa naik motor nggak keren, dan kita nggak mau nyusahin orang lain, dan kita nggak akan bisa jalan
ke tempat wisata, apa-apa nggak bisa sendiri. Nah, pemikiran ini yang harusnya ditanamkan ketika ada satu pemikiran, aku mau jadi jadi seorang pengusaha, aku mau jadi orang kaya, aku mau nambah uang deposito yang ada di tabungan aku nggak segini-gini aja, aku mau besok apa-apa itu punya uang sendiri, nggak minta orang tua terus gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini itu harus dipikirkan secara alamiah prosesnya, seperti kita mau naik motor gitu loh. Aku pengen naik motor, pokoknya besok pengen bisa naik mobil, pengen bisa punya duit sendiri. Nah, ini mindset awalnya. Makanya apa? Kerja keras. Jadi proses kerja keras itu kita tuh nggak usah pikirin tuh hal yang susah. Buktinya jatuh-jatuh naik sepeda juga fine-fine aja, karena berpikir bakal bisa naik sepeda motor. Nah, dapat uang dan jadi pengusaha juga gitu. Mau susah mau apa itu biasa aja, nanti juga bakalan kok sampai, saya yakin. Nah, keyakinan ini jarang orang punya yang sebesar ketika seperti naik sepeda. Gitu ya. Nah, jadi terlalu tua itu udah nggak lagi bisa jadi alasan. Karena Colonel Sanders, pemilik KFC, owner itu umurnya juga mulai bisnis 70 tahun ya. Tidak berbakat juga nggak mungkin gitu. Udah banyak sekali pengusaha yang memang bukan jalur bidangnya di situ dan malah jadi pengusaha bidang itu, kayak Jack Ma misalnya ya. Dia juga bukan orang IT, guru bahasa Inggris, kenapa bisa punya e-commerce Alibaba gitu kan? Tidak punya modal misalnya ya. Banyak sekali. Kalau nggak punya modal, di sini ada bantuan modal, ada PKM dan sebagainya, ada kompetisi. Itu adalah proses jatuh-jatuhnya buat naik sepeda itu berbagai cara. Mau nempel ke tembok dulu, mau cari lapangan luas dulu biar jatuh-jatuh, mau ditemenin ayah dulu, ditemenin temen, pinjem motor temen, yang penting nanti bisa naik motor. Nah, ini adalah proses sebenarnya. Yang tidak punya modal, terlalu tua, itu tadi jatuh, lapangannya nggak ada, hujan, motornya minjem. Nah, kita kan pasti usahain terus supaya kita bisa latihan naik motor. Akhirnya bisa kan sekarang, walaupun ada yang belum misalnya ya, naik sepeda aja lah tuh ya. Lalu apa yang diperlukan ya untuk memulai bisnis? Sebenarnya hanya perlu 3M teman-teman. Pertama adalah motivasi, kedua mindset, ketiga ya cepet-cepet dikerjain gitu loh. Pertama itu kita harus punya dorongan bahwa jangan mau hidup gini-gini terus gitu. Kamu mau hanya cuma ngelihat beranda orang-orang sultan mulu, sekali-sekali kalian juga mewujudkan kalian yang jadi sultannya gitu loh. Ya boleh, karena itu law of attraction. Wah keren ya bisa kayak gini, kapan aku bisa kayak gini? Ya saya bisa gitu loh. Saya bisa kok. Ya udah, mulai dari kesempatan kecil yang Tuhan berikan di sekitar kita. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, inilah bagaimana kita berkreasi. Sebenarnya hal-hal yang ada di dunia ini yang baru banget itu tuh udah nggak ada. Kalaupun ada itu zaman era invention, zaman penemuan di abad pertengahan ya, ketika menemukan bola lampu Thomas Alva Edison. Itu. Nah, sekarang ini semua hal itu modifikasi gitu ya. Artinya mereka mengcopy, mempaste, dicopy ya, terus habis itu ditambahkan satu hal yang berbeda dan akhirnya jadi baru ya. Itu modifikasi, itu dikasih merek yang lain dari keunikan itu yang tidak ada dimiliki di tempat lain. Tuh bagaimana ciri berkreasi. Nah, coba nanti Anda bayangkan juga ini, ketika tiba-tiba suka sama seseorang, apa yang Anda lakukan? Istilah daftar ini, wah pasti benar-benar berjuang ya, memikirkan dia, terus membayangkan dan menyebut namanya dalam doa, mudah-mudahan didekatkan, mudah-mudahan dikenalkan, mudah-mudahan ketemu besok pagi, mudah-mudahan orang tuanya nggak serem dan sebagainya. Nah, mimpi-mimpi ini, doa-doa ini adalah attraction ya, law of attraction, atau mengafirmasi sebuah kekuatan yang kita ingin lakukan gitu loh, yang ingin kita dapatkan. Nah, sekali lagi teman-teman harus ingat ya, yang namanya inspirasi, kita harus tingkatkan keinginan kita dalam diri, bahwa kita bisa berdiri di kaki sendiri tanpa minta terus ke orang tua. Rasanya malu udah gede, dan hanya orang Indonesia, saya kasih tahu ya, hanya orang Indonesia yang minta duit orang tua di umur kuliah seperti ini. Rata-rata mereka kuliah itu duit sendiri teman-teman. Mereka kerja pontang-panting, pagi kuliah, sore mereka kerja apapun, mau dia serabutan, mau jadi penjaga kafe. Jadi itu ketika ada lomba kompetisi seluruh Indonesia, lombanya itu dari berbagai negara, dan orang Indonesia aja yang masih dibayar orang tua. Ternyata lomba kompetisi pengusaha gitu ya, pengusaha muda. Nah, yang dari luar negeri itu mereka punya usaha sendiri, entah usaha sendiri
entah mereka jualan apapun, yang penting menghasilkan sendiri, pakai tangan sendiri, keringat sendiri, tidak mengandalkan orang tua. Buat mereka itulah hal yang paling keren banget, berdikari banget, dan memang udah dilepas ya, budaya di luar negeri kan sudah bukan tanggungan orang tua di atas SMA, jadi mereka harus kerja gitu loh, harus kerja. Nah, tapi budaya kita memang apa-apa dikit orang tua, jadi nggak bisa survive. Nah itu yang susah, jadi itu adalah tantangan kita juga sebetulnya ya. Jadi hasrat berwirausaha itu harus dipikirkan seperti hasrat atau keinginan saat kita jatuh cinta, ingin ketemu gitu ya, ingin bisa dekat dengannya, ingin benar-benar dapat duit, ingin dapat. Jadi jangan pernah takut mencoba untuk meraih kesempatan yang ada. Kalau takut mendekati, takut say hey, ya nggak bisa deket gitu ya. Takut ikut PKM, takut ikut presentasi bisnis, ya nggak bisa dapat duit, nggak bisa berdikari sendiri gitu. Jadi cinta itu bukan yang dipikirkan oleh akal, tapi yang dirasakan oleh hati. Jadi pengusaha juga gitu, bekerja besok jadi mencari karir juga gitu, dari hati. Ini adalah pekerjaan yang memang saya inginkan, ini adalah hasrat saya selama hidup, saya ingin mencari ilmu ini gitu. Sekali lagi selalu ingat bahwa ingin jadi pengusaha punya inspirasi itu dari hasrat. Aku pingin A, pingin B, pingin C. Jadi harus menggali diri kita sendiri ya, sejauh mana. Nah sebenarnya dua hal inilah selalu jalan beriringan, uang dan waktu. Dari kalau muda gitu ya, dari usia masih jadi tanggungan orang tua, dari usia berapa ya, SD, SMP atau SMA gitu ya, uang itu kita kan pasti belum ada, dikasih terus. Waktu juga belum banyak gitu ya, waktu belum ada karena banyak tugas. Lalu bagaimana dengan naik lagi ya, ketika udah mulai bekerja. Nah udah mulai bekerja, kita misalnya kuliah gini ya, udah bisa waktu itu lumayan gitu, udah ada banyak waktu, tapi duit kan mungkin masih disuplai sama orang tua. Tapi waktu misalnya nih udah mulai agak nggak banyak amat sebetulnya dibanding SMA yang tiap hari harus nongkrong di kelas ya, harus datang jam 7:30, harus pulang jam sekian, strict. Nah sekarang apalagi online, itu kesempatan besar sebenarnya untuk kita bisa kerja sambilan dan sebagainya. Nanti semakin dia kerja lagi, ketika udah lulus kuliah ya, uangnya tuh ada, tapi waktunya gantian yang nggak ada gitu loh, uangnya yang nggak ada gitu. Nah kalau udah pensiun, nah ini dia terakhir nih, semuanya ada. Nah kalau mau nunggu pensiun juga susah sebetulnya, jadi memang harus diseimbangkan. Ketika waktu nggak ada, gimana caranya tuh ya. Nah bertransformasilah dengan cepat dan tepat. Oke, kenapa harus bertransformasi? Tadi saya sudah katakan kita harus berubah, dunia ini nggak stagnan, dunia ini selalu berubah. Oke, untuk neraca kehidupan, ini kalian diminta untuk menuliskan pendapatan yang kalian dapatkan, misal dari orang tua gitu ya, atau kalian ada tabungan dan sebagainya. Lalu kalian tuliskan bad cost dan good cost. Ini artinya pengeluaran Anda untuk apa saja. Lalu kita hitung wealth ratio, kekayaan kita. Jadi buat daftar aset di rumah. Nah ini game untuk mengecek produktif atau konsumtif. Ini mungkin minggu depan aja ya, kita akan coba gitu ya, gunakan visualisasi harian. Nah ini dia tips praktis dari wirausaha, yaitu modal utama wirausaha itu bukan uang ya teman-teman, melainkan sebuah keyakinan dulu, pemikiran kita dulu untuk bisa tumbuh dan berkembang serta akhirnya mencapai tujuan. Lalu bersahabatlah dengan hal-hal yang tidak pasti, ya wajar lah gitu ya, naik sepeda jatuh juga nggak pasti jatuhnya kapan, jatuh di mana gitu kan, merangkak juga mau kepleset di mana. Lalu buka pikiran, hal baru itu selalu datang, selalu Anda belajar, terus Anda lepas lagi, konfirmasi, belajar lagi, konfirmasi, lepas gitu ya. Dan selalu siap dengan hal-hal yang benar-benar tidak pasti ya. Network itu penting kalau seorang pengusaha, karena kita butuh pemasok, kita butuh teman untuk packaging, butuh desainer dan sebagainya ya, butuh link. Ini juga cara berpikir untuk berubah. Yang pertama tuh berpikir besar, berpikir pasar, berpikir dengan fokus. Paradoks itu yang sebaliknya. Berpikir besar itu tadi, jangan mengecilkan diri kita, karena dunia itu luas, galaksi itu bukan cuma yang di Bima Sakti yang kita hidup sekarang, galaksi itu banyak ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berpikir sempit. Kalau sempit ya hidupmu ya sempit gitu loh. Berpikir pasar itu berpikir kita akan jual barang ini kemana gitu. Jangan cuma anak muda aja mikirnya ya, pasar itu luas, ada juga ibu-ibu, ada juga
bayi, ada juga pasar orang tua gitu, ada juga orang tua yang laki-laki, ada juga yang om misalnya, ada juga yang usianya kerja tanggung. Nah, berpikir fokus itu mana yang ingin Anda garap gitu ya, apa yang ingin Anda kerjakan duluan gitu. Mumpung sekarang ini kalian punya waktu sebenarnya. Kalau uang nanti bisa melihat kompetisi, bisa pengajuan dana di bank dan sebagainya. Berpikir paradoks. Paradoks ini artinya apa yang kita dapatkan ini adalah sebaliknya, ya. Apa yang dihadapi ini sebenarnya artinya adalah sebaliknya. Kalau kita merasa saat ini terbebani, nggak enak kuliah online, sebenarnya ada hal positif yang kalian sedang berproses. Nggak enak, iya memang, daripada kalian pilih enak tapi kena corona misalnya. Sebenarnya ini hal yang sudah yang terbaik gitu. Dan kita lihat jelek, sesungguhnya bukan itu paradoks. Jadi yang kita lakukan itu nggak enak sebenarnya, tapi itu adalah obat buat kita, itu adalah proses yang paling baik buat kita, itu adalah paling bermanfaat. Itulah paradoks. Berpikir paradoks. Jadi berpikir ada makna di balik ini semua. Termasuk hal yang positif. Wah, aku kok ketawa terus ya. Wah, aku kok dapat hadiah terus. Mau apa nih? Jangan-jangan nanti mau pendapatannya mau berkurang. Oh, disuruh hemat mungkin. Berpikir paradoks, selalu berpikir waspada akan efek yang terjadi dari apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Itu paradoks. Wah, saya kok harus dimarahin terus, kok sial terus misalnya. Oh, mungkin saya diuji tentang ini. Oh, saya dilatih tentang ini karena ini baik buat saya. That is paradox thinking, ya. Dalam hidup tuh paradoks sebenarnya. Apa yang terjadi di dunia saat ini, corona ini kok nggak enak banget, tapi membuat berkah banyak orang sebetulnya ya. Yang tadinya tidak online, jadi online semua, sayuran online, kesehatan juga jadi naik lagi, imunitas orang jadi berpikir bagaimana untuk sehat, memikirkan cuci tangan yang tadinya nggak pernah gitu, dan kembali lagi ke era dulu untuk cuci tangan ya. That is paradox thinking. Dunia lagi diajari tentang paradoks sebetulnya. Berpikir sederhana. Nah, ini jangan terlalu ruwet ya. Ya udah, kalau emang tujuannya untuk dapetin duit dan memang prosesnya susah, ya dijalanin, nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Nanti malah nggak selesai. Ya, berpikir memungkinkan ya, semua hal itu mungkin. Kebenaran itu kan nisbi, bisa benar di satu sisi, bisa enggak gitu loh. Jadi semua hal itu mungkin. Yang nomor 7, berpikir untuk saling melengkapi atau berbagi. Ya, dalam hidup kan tidak bisa kita hidup sendiri, pasti harus kerjasama. Dan selalu butuh yang namanya network, bekerja sama. Ini yang kadang susah, Bu, biar bisa kerjasama gimana. Nah, itulah pentingnya organisasi. Mulai dari sekarang cepet-cepet ikut organisasi supaya punya banyak temen, nemu yang satu visi, satu misi, banyak network. Fungsinya itu, siapa tahu besok kepake linknya ini gitu ya. Berpikir tidak populer. Kenapa berpikir tidak populer? Supaya kita tidak sombong dan kita terus berusaha untuk bagaimana populer gitu. Bagaimana kita bisa dikenal banyak orang, lalu berpikir hasil. Nah, kadang ada yang bilang jangan pikirkan hasil. Sebenarnya yang dimaksud berpikir hasil itu adalah tujuan. Oh, saya mau dikenal di daerah A produk saya. Nih, ini adalah hasil. Kok saat ini belum terlalu orang mengerti ya produk saya, kenapa ya gitu. Nah, itu maksudnya berpikir hasil itu mengevaluasi apa yang sudah ada gitu ya. Bukan artinya berlebihan terus dipikir ke hal yang negatif, bukan, tapi berpikir hasil itu mengevaluasi apa yang dampak yang sudah kita rencanakan itu sejauh mana hasilnya gitu ya, baru dievaluasi apa yang salah. Nah, tips berbisnis itu PDCA, plan, do, check, action. Pertama, direncanakan ya, selalu yang namanya bisnis ya. Minggu lalu udah saya terangkan ya, bahkan minggu awal, bahwa semua hal itu harus direncanakan, has to be planned well. Yang kedua, dilakukan. Setelah dilakukan selalu dicek ya hasilnya seperti apa, baru diperbaikin lagi gitu ya. Dan harus hindari NATO, no action talk only. Jadi hindari banyak ngomong tapi nggak ada kerja. Hindari juga NADO, no action dream only. Mimpi terus tapi nggak pernah mewujudkannya. Itu bahaya banget. Itu kalian hidup dalam dunia mimpi, bukan dunia real. Sebenarnya kalian mijak kaki itu di real tapi pikirannya nggak tahu kemana. Itu bahaya. Makanya banyak orang yang kayak zombie sekarang, mimpi mulu tapi nggak kerja. Jadi ngelihat orang itu kayak dia di dunia yang lain karena kepalanya hilang, kakinya di dunia sini gitu. That is NADO, no action dream only. Boleh dream tapi jangan only ya, has to be action, has to be
do it, implemented, has to be action. Lalu berkonsep saja tidak ada action. Action itu memang penting ya, Nacho. Action itu penting. Oke, ini dari Stephen Covey. Dia berbicara, kalau Anda ingin perubahan kecil dalam hidup, ubah dari kebiasaan Anda. Bila Anda ingin perubahan besar, dasar banget, basic banget, ubah mindset Anda. Oke, mindset itu penting karena the thinking ways is important. The thinking ways is the decisions how and why and then how you to be success. Jadi thinking ways itu cara berpikir adalah gimana dan bagaimana dan mengapa akhirnya kamu sukses gitu loh. Pola pikir penting banget loh, pola pikir. Walaupun pada akhirnya sukses itu bukan harus jadi orang kaya, tapi meraih apa yang kamu inginkan. Walaupun itu bentuk kecil, misalnya pengen punya motor misalnya, itu sukses. Pada akhirnya Anda tercapai keinginan punya motor, itu sukses juga. Bukan berarti sukses itu seperti orang lain yang wow targetnya, enggak. Sukses itu apa yang kita tetapkan itu akhirnya teraih gitu, terafirmasi, terkabul, itu sukses juga ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini ya, untuk minggu ini, yaitu inspirasi dan masih dengan kreativitas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Inti dari semuanya adalah mengubah pola pikir, berlatih bahwa jangan pernah judgement hal yang jelek, jangan pernah insecure, tapi juga perlu ditata planningnya, melakukan action dengan mengambil kesempatan yang ada di lingkungan Anda. Jangan pernah takut ketika ada kesempatan lomba, pikirkan kalian itu jangan minta duit orang tua terus. Kalian harus berdiri sendiri. Suatu saat Anda yang bertanggung jawab atas hidup Anda, bukan orang lain. Pada akhirnya kitalah yang harus bertanggung jawab pada diri kita, dan kita nanti juga harus bertanggung jawab juga pada orang lain ya, pada keluarga kita sendiri. Kita harus nikah, kita harus memberikan nafkah ke keluarga dan sebagainya. Nah, ini butuh sekali hal-hal seperti itu ditanamkan dari muda. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong tadi gamenya dituliskan di kolom komentar ya, 10 benda yang ingin Anda beli ketika kalau Anda dapat duit 100 juta rupiah ya, dari undian misalnya, atau game, atau tiba-tiba dapat rezeki nomplok gitu ya, 100 juta rupiah. Bendanya apa saja dan alasannya apa di tiap benda itu, 10. Saya nggak sanggup bu, kayaknya 100 juta cuma 7, silakan. Pokoknya maksimal 10 benda, boleh kurang dari 10 ya, dapat 10 oke. Oke, jangan lupa nanti ditulis ya di kolom komentar tadi 10 bendanya, nama, NIM, kelas, habis itu bendanya apa gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan di materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu, selamat beraktivitas.